Nah, yang kedua, saya coba berjuang di screening. Kalau kita lihat data kita screening, data penelitian nasional, screening kita tuh hanya 14%. 12% lah. Kalau untuk menurunkan kanker serviks harus 70% cakupannya. Ini cuma 12%, gimana kita mau nurunin dengan screening? Nah, data. Kita cari data. Kenapa kok orang ibu-ibu perempuan ini malas untuk screening? Pertama, ibu-ibu tuh malas tuh suruh periksa ginekologi. Emang malas banget asli. Malas periksa ginekologi. Yang kedua malu, enggan. Akhirnya saya pikir gimana sih kita melakukan screening supaya tidak mengganggu privasi. Iya. Ya. Akhirnya saya coba teliti, tertarik buat tadi saya baca-baca di jurnal itu, saya tertarik kencing, urin. Saya coba urin untuk meneliti deteksi HPV di serviks. Iya. Antara kencing sama serviks itu kan lubangnya hampir berdekatan. Ya. Ternyata hasilnya memuaskan. Dari urin kita bisa mendeteksi adanya virus HPV. Saya langsung teliti itu. Neliti dulu sendiri. Berapa pasien. Ternyata bagus positif. Ada yang kena di awal pada saat penelitian itu ada yang kena ini kena kanker serviks nih lewat urin gitu. Betul. Akhirnya saya suruh anak didik saya untuk meneliti. Saya buatkan proposalnya. Kita teliti sama-sama. Ternyata benar. Dari kencing itu kira-kira sensitivitasnya mencapai 84%. Wow, oke. Nah, ini langsung saya bikin penelitian serius. Kebetulan juga nih. Air mengalir nih. Iya, hebat banget asli. Kebetulan LIPI sama Papros ingin meneliti juga nih, bikin screening kanker serviks dari serviks. Saya bilang, saya rubah deh desainnya. Saya usulkan supaya yang diteliti adalah memeriksa HPV di urin. Iya. Diterima oleh gayung bersambut LIPI. Berarti ya. Terima LIPI, kita coba kita perbaiki, kita rubah reagennya segala macam, akhirnya kita dapat. Semudah itu atau memang ada kendala di perjalanan? Ya ada kendala pasti. Apa aja tuh, Prof? Biasanya sih biaya. Biaya waktu itu gimana kendalanya tuh? Pak Pras kita sama LIPI. Tapi akhirnya udah berhasil, bagus hasilnya. Kita teliti lagi dengan 833 sampel. Cukup banyak sampelnya. Banyak sekali. Hasilnya akhirnya adalah sensitivitas dari pemeriksaan urin itu 80%. Okay. Ini juga bagus. Oleh karena itu kita bisa berarti melakukan. Masih ingat nggak tahun berapa tuh, Prof? Baru tahun lalu. 2022. Iya. Yang menggunakan urin itu. Iya, baru tahun lalu. Oke. Nah itu sekarang udah dapet nih. Gak ada kendala lagi kan? Gak usah ibu-ibu nggak usah pergi ke dokter, ke rumah sakit, langsung di rumah aja buang air kecilnya, dibawa ke laboratorium bisa didetek infeksi HPV. Nah sekarang saya bertempur ke Bio Farma, jangan terlalu mahal. Berapa sih, Prof, kalau boleh tahu? Untuk saya belum tahu. Satu orang periksa lab itu? Sekitar antara 250 sampai 400 gitu. Iya. Untuk masyarakat biasa itu masih. Mudah-mudahan bisa Bio Farma kan BUMN. Mudah-mudahan pemerintah juga memikirkan ini bagaimana kalau Bio Farma ini bisa membantu. Atau dibikin ini mungkin, Prof, kayak tes kehamilan yang cuma dicelup itu. Nah itu belum nanti dijual. Dulu itu langkah selanjutnya. Ini dari urin aja diambil dulu, langsung diperiksa. Nah jadi sekarang udah gak ada kendala ya, udah gak ada kendala. Saya berharap dengan screening ini cakupannya akan meningkat. Itu dia. Oke, tadi udah sekarang, tuh yang ketiga. Ya, yang ketiga. Nah kalau positif gimana? Iya. Nah, harus ditreatment kan? Iya. Di terapi. Terapi itu mahal. Itu lesi prakankernya kan. Nah terapi lesi prakanker selama ini digunakan pakai alat cryo. Alat cryo itu harganya sekitar 100 juta, 150 juta. Oke. Udah gitu alatnya berat. Kalau ada orang kena lesi prakanker, kanker prakanker, belum kanker serviks, masih pra.
kan screening udah. Screening kan dapatnya prakanker. Dapat prakanker di Papua nggak bisa diterapi. Iya. Karena nggak bawa alatnya, itu berat sekali alatnya. Sebesar apa sih kalau misalnya digambarkan sebesar? Kira-kira beratnya ada 20 kilo lah. Oke. 30 kilo. Oke, dan alat nggak banyak. Digotong-gotong gitu. Ya, Kemkes juga nggak sanggup beli alat banyak. Oke. Akhirnya saya mikir gimana menterapi ini. Kalau dengan alat begini. Saya iseng. Saya perhatikan kondiloma acuminata, itu HPV juga, bisa diterapi dengan TCA. TCA itu? Trikloroasetat. Oke. Kimiawi, Itu adalah? air kimiawi. Oke. Trikloroasetat. Saya coba konsentrasi 85 sampai 90. Ternyata bisa menghancurkan kondiloma. Oh ya. Iya. Itu terbuat dari apa tuh? Cairan. Cairan. Kristal TCA. Dicampur air aja. Campur. Untuk mendapatkan si kristal TCA itu di mana? Di toko-toko kimia banyak. Oke. Jadi sebetulnya udah ada. Masyarakat umum boleh permisi mau beli kristal buat TCA. apa dia? Nggak bisa kalau udah terkena peranya itu gitu. Tinggal pergi ke bidan atau ke dokter atau. Oke. Kan itu kan agak susah nyampur-nyampurnya juga. Begitu. Tapi maksudnya kita udah ngajarin nih. Iya. Udah bisa bikin TCA campuran cairan TCA itu. Itu dia. Udah nah. Kita coba teliti. Saya panggil anak didik saya ada 2. Satu neliti cervicitis radang serviks, yang kedua lesi prakanker. Itu dokter Dana dari Palu. Iya. Satu lagi dokter dari PPDS. Oke. Hasilnya bagus. Ternyata terapi dengan TCA itu dikonfirmasi dengan penelitiannya Dokter Doli dari Bukit Tinggi. Ternyata TCA itu bisa masuk ke dalam epitel serviks sampai batas di atas lesi prakanker stadium 0. Itu masuknya disuntikan, Enggak, diminum dioles atau aja. dioles di serviksnya. Serviksnya. Iya, begitu serviksnya ada putih-putih. Karena kalau ada prakanker kan warnanya putih. Tapi harus dilakukan oleh yang ahli Iya, kan? oleh dokter atau oleh bidan. Oke. Bidan udah kita ajarin tuh. Kita ajarin dengan training itu untuk menterapi lesi prakanker itu dengan TCA. Terapi itu harus pengolesan selama berapa kali? Sekali aja. Sekali aja? Iya. Dioles. Wow. Sekali. Tunggu sebulan nanti lihat sembuh. Hasilnya Periksa bagus. kencing lagi berarti? Periksa kencing lagi segala macam nanti. Ini tuh bagus aja. Nah itu tahun berapa tuh? Mulai dioles? 2 tahun ya, 3 tahun yang lalu penelitiannya. Oke. Jadi udah 3-3-nya nih. Iya. Pencegahan primer udah, pencegahan sekunder udah, pencegahan tersier udah. Luar biasa. Harusnya beres nih. Harusnya beres. Beres. Saya berharap tahun ke depan beres. Harusnya beres tuh berarti apa tuh? Dari harusnya beres menjadi tahun depan beres, ada apa di perjalanan nih? Pertama, sebelum dia infeksi kita udah vaksin. Ya. Mereka yang sudah menikah ada lesi prakanker sudah kita terapi dengan TCA. Oke. Diagnosisnya bisa pakai urin. Udah enak kan? Iya. Apalagi saya berharap sekali. Jadi saya meninggal udah ninggalin sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Buat ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang saya cintai. Saya nggak bisa lahir kalau nggak pakai ibu loh. Betul. Iya. Saya nggak bisa lahir kalau nggak ada ibu. Makanya saya sayang sekali ibu. Dan ini persembahan saya sebagai anak bangsa Indonesia. Saya berikan pada ibu-ibu Indonesia. Luar biasa. Saya sih sebagai perempuan, kami berterima kasih gitu loh, Prof. Karena itu kan kayak menghantui gitu loh, Prof. Kayak yang ini tuh bahaya banget dan penyebarannya cepat banget. 2 tahun tadi Prof bilang bahwa 93% itu meninggal gitu kan.